Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Febrianto dengan NIM 2110128180, kelas PAI 5D. Di sini saya akan mereview materi yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah teknik otentik, yakni Dr. Lian Otaya MPD. Nah, langsung saja. Yang pertama, penilaian otentik adalah metode evaluasi yang menekankan pada pengumpulan bukti nyata dari kinerja atau pencapaian seorang dalam konteks situasi nyata. Metode ini berfokus pada mengukur kemampuan seorang individu untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam situasi sehari-hari. Contoh penilaian otentik termasuk proyek, portofolio, presentasi, observasi, atau tugas yang mensimulasikan situasi yang relevan. Penilaian otentik lebih mementingkan pemahaman yang dalam dan penerapan konsep dari sekedar mengingat fakta. Hal ini membantu mengukur kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan situasi dunia nyata. Nah, selanjutnya ada 3 jenis penilaian yang utama yang sering digunakan dalam konteks pendidikan, yakni assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa pengertian dan tujuan serta contoh dari masing-masing penilaian tersebut. Nah, yang pertama, assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong siswa menjadi sadar tentang kemajuan mereka, kemudian mengembangkan keterampilan metakognitif dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan sendiri. Contoh jurnal refleksi siswa, penilaian diri, dan konferensi siswa guru yang membantu siswa memantau dan mengatur kemajuan mereka sendiri. Kemudian selanjutnya, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Tujuannya memberikan informasi kepada guru dan siswa untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menginformasikan pengajaran berikutnya, dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ujian informatif, pertanyaan kelas, ulasan sepanjang pelajaran, dan tes yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan umum yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir, assessment of learning, yaitu penilaian hasil pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran tentang pencapaian akhir siswa. Nah, contohnya yaitu ujian sumatif, tugas akhir atau proyek penelitian, dan penilaian standar yang digunakan untuk memberikan penilaian resmi tentang kemampuan siswa setelah menyelesaikan program atau kursus. Penting untuk diingat bahwa ketiga jenis penilaian ini memiliki peran yang berbeda dalam proses pembelajaran, dan penggunaannya dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan keperluan evaluasi. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip penilaian dalam konteks pendidikan. Itu pedoman atau landasan dasar yang membimbing cara penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, berikut prinsip-prinsip yang penting dalam penilaian pendidikan. Yang pertama itu kepastian atau validitas. Penilaian harus valid
yang berarti itu harus mengukur apa yang harusnya diukur. Ini memastikan bahwa penilaian mencerminkan pemahaman dan kemampuan sebenarnya dari siswa. Selanjutnya, kepastian reliabilitas atau penilaian harus reliable, yang berarti hasil yang diperoleh harus konsisten. Jika diulang dalam kondisi yang sama, ini memastikan hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor acak. Kemudian selanjutnya yaitu objektivitas penilaian yang harus objektif, yang berarti hasilnya tidak tergantung pada penilaian subjektif dari guru atau evaluator. Penilaian yang objektif memiliki kriteria penilaian yang jelas dan dapat diukur. Selanjutnya yang keempat yaitu kepahaman tujuan pembelajaran. Penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian yang baik harus mencerminkan apa yang diharapkan siswa. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, diversifikasi, yaitu penilaian yang harus beragam dan mencakup berbagai jenis metode evaluasi seperti ujian tertulis, tugas proyek, presentasi, dan lainnya. Ini memungkinkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selanjutnya yang keenam, keterkaitan dengan umpan balik. Penilaian harus memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan atau kelebihan dan kelemahan mereka dan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian pertimbangan kebutuhan khusus. Penilaian harus memperhitungkan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus atau kebutuhan belajar yang berbeda. Selanjutnya, keamanan dan etika. Penilaian harus dilakukan dengan menjaga keamanan dan etika siswa, termasuk perlindungan data dan menjunjung tinggi integritas akademi. Selanjutnya, penilaian yang berkelanjutan. Penilaian seharusnya tidak hanya terjadi sekali, tetapi harus berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Ini memungkinkan guru untuk melacak perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang efektif dalam pendidikan. Membantu memastikan bahwa penilaian mendukung pencapaian siswa dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adapun karakteristik penilaian formatif dan sumatif. Berikut saya akan jelaskan tentang karakteristik masing-masing. Yang pertama, penilaian formatif. Tujuan utamanya yaitu penilaian formatif digunakan untuk memberikan umpan balik berkala selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menginformasikan pengajaran berikutnya. Kemudian, kedua itu waktu pelaksanaannya. Penilaian formatif dapat terjadi sepanjang pembelajaran, seringkali dalam bentuk yang terintegrasi dalam pelajaran sehari-hari, bukan hanya pada akhir suatu periode atau sebagian periode. Kemudian, sifat umpan balik. Penilaian formatif menghasilkan umpan balik yang bersifat formatif atau konstruktif dan informatif, yang membantu siswa untuk mengidentifikasi kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian yang keempat, bentuk penilaiannya. Jenis penilaian formatif meliputi pertanyaan kelas, diskusi, tugas kecil, ulasan berkelanjutan, dan respon sepanjang pelajaran. Kemudian pengambilan keputusan. Umpan balik dari penilaian formatif digunakan oleh guru dan siswa untuk mengarahkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya.
Nah, berikut adalah karakteristik penilaian sumatif. Yang pertama, tujuan utamanya itu untuk digunakan untuk menilai pencapaian akhir siswa pada akhir suatu periode. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Nah, yang kedua itu waktu pelaksanaan. Penilaian sumatif terjadi pada akhir suatu periode pembelajaran atau kursus, dan hasilnya seringkali digunakan untuk memberikan penilaian akhir seperti UAS. Kemudian sifat umpan balik. Penilaian sumatif menghasilkan umpan balik yang bersifat penilaian yang memberikan penilaian akhir tentang prestasi siswa. Kemudian karakteristik berikutnya itu bentuk penilaiannya. Jenis penilaian sumatif meliputi ujian akhir, proyek akhir, tugas besar, atau penilaian yang mengevaluasi hasil pembelajaran pada akhir suatu periode. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, hasil dari penilaian sumatif digunakan untuk menilai kemampuan siswa, memberikan nilai, dan membuat keputusan tentang kelulusan atau kemajuan siswa ke tingkat berikutnya. Penilaian formatif dan sumatif memiliki peran yang berbeda dalam pendidikan. Dengan formatif berfokus pada dukungan pembelajaran dan pemahaman siswa sepanjang proses pembelajaran, sedangkan sumatif berfokus pada penilaian akhir prestasi siswa. Keduanya memiliki nilai yang penting dalam evaluasi pendidikan. Nah, sekiranya cuma itu yang saya dapat review dari pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah teknik penilaian otentik ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.